Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Wijaya dengan NIM 25042200030. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil machine learning saya untuk pertama kalinya dalam seumur hidup. Saya menggunakan data default of credit card dari UCI. Baiklah, langsung saja mempersingkat waktu. Yang pertama, kita menggunakan library khusus untuk akses dataset UCI dan profiling ini untuk mengimport data yang terdapat di UCI bisa kita gunakan di Google Colab secara langsung tanpa kita download terlebih dahulu. Kita import library-nya, lalu saya menggunakan data tabel enable data frame formatter. Ini membuat output pandas kita bisa difilter dan sort langsung seperti layaknya di Excel. Ini fitur rahasia di Google Colab. Nah, itu kita langsung panggil data yang kita pakai, yaitu memiliki ID 350. Coba kita jalankan. Nah, ini dia data yang akan kita pakai. Sudah masuk ke Google Colab kita. Udah, kita lanjut saja ke coding yang kedua. Ini sepertinya ini sebenarnya coding kedua ini untuk menggantikan kode yang pertama, yaitu memasukkan data yang akan kita pakai, tapi secara manual. Karena kemarin saya mencoba menggunakan library ini, yaitu mengambil langsung dari website UCI. Itu ternyata website UCI sedang mengalami error sehingga tidak bisa, maka saya menyiapkan kode yang untuk memasukkan secara manual. Tapi karena sudah bisa, maka kita tidak perlu menggunakan coding ini. Hasilnya sama. Langsung saja ke coding yang ketiga, yakni saya menggunakan Y-data profiling. Nah, ini sebenarnya untuk mencari ya, untuk mengetahui parameter. Ini untuk mengecek missing value, tipe data, dan statistik dari data yang kita import tersebut secara langsung tanpa kita mengkodenya satu persatu. Ini untuk menampilkannya secara lengkap, saya langsung menggunakan profil to network iframe. Nanti hasilnya akan seperti bawah ini. Ya kan? Ini sudah komplit, tinggal lihat saja mau apa yang kita, misalnya saya ingin melihat dari cara jenis kelamin, maka nilai data yang akan ditampilkan. Nah, ini dia grafiknya. Kita bisa melihat lebih detail lagi di nomor detail ini. Statistiknya, isinya lengkap, histogram ini
dan common value. Ini frekuensinya seperti itu. Lanjut ke kode yang selanjutnya, yaitu cleaning data. Saya menggunakan kita akan merename nama-nama kolom-kolom X tadi. Nah, ini kan namanya masih X1, X2, X3, sehingga kita masih bingung apa itu X1, apa itu X2, apa itu X3. Ya, sebenarnya sudah ada keterangannya di uji, tetapi kita ganti saja agar kita lebih mudah atau tidak perlu mengingat-ingat lagi. X1 itu apa, X2 itu apa, kita ganti X1 yaitu dengan limit call, X2 dengan sex, X3 education, X4 marriage, X5 egg, dan seterusnya sampai X23 seperti itu. Dan di sini saya juga merubah X6 yang terdapat keterangannya di USI itu P0 dan selanjutnya langsung P2, 3, 4, 5, 6. Maka kita ganti P0 ini dengan P1 agar urutannya itu antara 1 sampai 6 gitu. Dan juga kalau kita mengecek di education sebenarnya ada variabel 0, 5, dan 6. Sedangkan di dalam keterangan data yang terdapat di USI itu hanya memiliki kriteria 1 sampai 4, yang dimana 4 itu other atau yang lainnya. Oleh karena itu kita daripada membuang yang terdapat yang memiliki variabel 0, 5, dan 6, kita ubah saja ke 4 karena dia termasuk order yang lain-lain, karena tidak termasuk 1, 2, ataupun 3. Begitu juga di marriage juga ada variabel 0, padahal di keterangan datanya itu tidak ada keterangan 0, artinya cuma 1, 2, dan 3, yang dimana 3 itu order. Makanya kita ubah saja yang memiliki variabel 0 dengan variabel kita ubah ke 3. Maksudnya maaf tadi bukan variabel tapi numbering. Terus pastikan di perdata benar. Jadi get call kita ubah, kita deklarasikan bahwasanya sex, education, marriage, P1, 2, 3, 4, 5, 6 itu merupakan get call. Kita eksekusi untuk pengcleaninginnya, kita cleaning dan cleaning ini hasilnya. Educationnya hanya terdapat 1, 2, 3, dan 4. 4 unis marriage juga 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada variabel yang melenceng lagi, maka kita lanjut ke cleaning lab dari klasifikasi. Clean lab klasifikasi. Kita siapkan data simbol ini. Clean lab ini adalah dari standar industri yang untuk membersihkan label data. Saya menggunakan logistik regression sebagai detektifnya, sebagai pencermat data tersebut. Kenapa model sederhana? Karena akan mengusahakan data simbol, karena tujuannya hanya untuk scanning cepat. Jadi ini bukan final modeling dari yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita pastikan data tidak ada missing value seperti ini. Terus InLab akan
lab akan mencari data yang aneh atau salah label secara otomatis. Ini sebenarnya berguna ini untuk apa? Gaining lab ini untuk mencoba data yang akan kita pakai itu apakah ada salah input dari pembuat data tersebut. Ya, sebenarnya ini hanya kemungkinan bukan kenyataan. Kemungkinan apakah ada kemungkinan data yang dianggap model salah input, maksudnya input data asli target atau hasil yang diinginkan. Misalnya kita kan pada video kali ini akan mencari apa, penghutang atau yang penghutang dari suatu bank akan dicek apakah dia bulan depan sanggup atau akan membayar utang atau cicilannya ataukah tidak. Terutama fokus kita ialah mencari penghutang mana yang dia tidak akan membayar hutang atau dia tidak mau membayar hutang tersebut. Karena kita coba terlebih dahulu apakah ada ID dari penghutang yang dianggap oleh model itu salah label. Misalnya di sini ini kita lihat terlebih dahulu bahwasanya semua datanya non nul, berarti tidak ada yang nol, tidak ada yang kosong. Nah, ini ada 5 ID yang dianggap oleh model itu salah pemberian label. Dilihat label aslinya itu ialah 1. Tapi 1 itu maksudnya dia gagal membayar, dia tidak diprediksinya dia tidak akan membayar bulan depan, tidak akan membayar hutangnya atau membayar cicilannya bulan depan. Padahal jika diprediksi oleh model dia itu akan membayar, mungkin bisa saja dilihat dari track recordnya itu terlihat baik-baik saja atau bahkan mungkin sudah lunas. Tetapi dia diberikan label 1 malah yaitu gagal membayar. Sebab itu ini hanya prediksi dari model, tetapi untuk kenyataannya manusia itu bermacam-macam. Jadi mungkin saja ada yang mungkin bulan-bulan sebelumnya seperti yang terdapat dalam data itu ialah ada data atau informasi pembayaran dari suatu penghutang 6 bulan yang lalu atau track record suatu pelanggan selama 6 bulan terakhir, 6 bulan terakhir. Oh mungkin siapa tahu kan, oh waktu 6 bulan tersebut dia mungkin lagi lancar rezekinya sehingga dia membayar. Ternyata bulan depan mungkin sedang ada masalah di tempat kerjanya sehingga dia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar cicilan. Lanjut ke kode yang selanjutnya. Ini ya, di sini saya tidak melakukan pre-processing, scaling atau encoding secara manual dan terpisah-pisah, tapi saya menggunakan teknik deep learn dari scikit-learn. Ini adalah standar industri untuk mencegah data leak, kebocoran data yang sering tidak disadari. Kita bisa terlebih dahulu fitur X dan Y, yaitu di target, Y adalah target, mana itu akan menghasilkan 1 atau 0. 1 itu jadi dia gagal bayar, kalau 0 jadi dia sanggup membayar bulan depan. Definisi. Terus selanjutnya kita definisikan kelompok kolom yang ini misalnya fitur X-nya kita
definisikan terlebih dahulu seperti ini. Num fitur limit call X ditambah fil ini for i 1 sampai 7 maksudnya dari n for i itu looping dari 1 sampai 7. Ya, ini baru untuk variabel limit call H umur dan total tagihan dan pembayaran, apakah dia telat, apakah dia tepat waktu pada 6 bulan terakhir. Terus selanjutnya ada kolom kategori, ini tadi kolom numerik, yang kedua ini kolom kategorikal yang perlu di one shot encoding, sex, education, dan marriage. Terus untuk kolom pipe pembayaran ke 1 sampai ke 6 ini bisa dianggap numerik atau kategori, sehingga ya fleksibel, jadi unik. Ini unik bisa dianggap numerik atau kategori, sehingga untuk melakukan random forest kita di sini menggunakan random forest, kita biarkan numerik saja agar urutan keterlambatan terbaca, keterlambatan apakah dia terlambat 1 bulan bayarnya, terlambat 2 bulan, dan seterusnya. Ini buat transformer nih, prosesornya kolom transform num get standar. Kita jangan lupa split data untuk membagi data dari suatu kumpulan data, kita bagi berapa persen untuk sebagai model latihan, sebagai model berlatih, dan berapa persen yang akan digunakan untuk testing model tersebut. Jika kita menggunakan 100%, maka tidak ada yang bisa data yang akan diuji. Kita tidak memiliki data yang akan diuji karena semuanya telah digunakan untuk belajar. Jadi otomatis jika 100% digunakan untuk training, maka jika kita memberikan data yang sama persis untuk dites, maka hasilnya akan 100% benar karena itu sama persis. Karena biasanya kita kan menggunakan 80% untuk training dan 20% untuk testing. Kita gabungkan processing dan model dalam satu pipeline. Kita pakai random forest karena bahan banding terhadap outlier dan non-linear. Dan ini untuk cuma agar kita tahu pipeline itu sedang melatih model. Ini kita ini training bit, ini untuk data testing. Ini untuk hasil dari machine learning random forest tersebut. Kita lihat di sini, kita akan lebih mencari siapa saja yang gagal untuk membayar. Berarti kita fokus ke nilai 1, di mana recall ini masih 36. Ini sangat buruk sekali karena banyak yang tidak terdeteksi dia itu gagal membayar. Atau kita agar lebih mudah, kita lihat confusion matrix saja. Ini sudah menyiapkan codingnya. Ini untuk hasilnya. Untuk para pengutang yang kenyataan atau pada data asli itu tertuliskan 1, dia gagal membayar, tetapi diprediksi oleh model ini benar, yaitu 1 ini cuma ada 482, sedangkan yang diprediksi salah itu 845. Ini untuk yang benar pada dia sampai bayar ini cukup banyak, 00 ini 4.393, atau totalnya ini semua 6.000 ID orang. Atau agar lebih mudah kita lihat
dalam bentuk persen saja maksudnya yang benar diprediksi oleh model jika pada suatu kenyataan pengutang tersebut sanggup membayar dan diprediksi memang benar-benar sanggup membayar itu 90%, 94% ya benar. Tetapi yang kenyataannya itu dia gagal membayar, yang sanggup diprediksi oleh model itu benar-benar orang tersebut itu gagal membayar itu cuma 63%, sedangkan nilainya salah. Yang dapat diartikan bahwasanya model itu sering menganggap bahwa orang dalam atau penghutang tersebut itu sanggup membayar terus. Hal ini disebabkan oleh banyaknya data yang memiliki target itu 0 atau sanggup membayar. Sedangkan yang data yang memuat penghutang itu gagal membayar itu cuma sedikit. Sehingga model itu lebih fokus menebak yang benar-benar saja, dianggap benar terus. Dia dianggap sanggup, dianggap sanggup membayar terus, sanggup membayar terus. Padahal sebenarnya dia itu tidak akan atau bulan depan itu gagal membayar cicilannya ke bank tersebut. Sehingga saya memberikan tambahan lagi untuk evaluasi tadi akan class weight balance agar ini akan memaksa model memberi perhatian lebih pada kelas minoritas. Maksudnya tadi kan jika kita lihat ada data yang ada data sekitar ya ada data yang berjumlahkan 4.673 itu sanggup membayar hutangnya. Ada data sekitar 1.000, ada data berjumlahkan 1.327 itu dia gagal membayar. Jadi lebih banyak yang sanggup membayar. Jadi model itu malah berfokuskan pada yang berfokus memprediksi orang tersebut sanggup membayar. Bahkan padahal tujuan awal kita itu untuk mencari penghutang-penghutang yang akan gagal, diprediksi akan gagal membayar hutangnya. Jadi oleh karena itu saya melakukan ini flashback balance yang akan menetralkan jumlah data dan jumlah antara yang gagal membayar dan sanggup membayar atau prediksi dia akan tepat membayar pada bulan tersebut. Terus selanjutnya kita akan melakukan smooth. Ini juga tambahan agar ini juga untuk memaksa model untuk smooth. Ya kan. Ini saya menggunakan smooth sebagai imbalance layer ini untuk penyeimbang data. Jadi data tersebut jika ini model karena jika apa namanya kan ada pelanggan kredit yang sanggup lancar membayar pada bulan depan dan gagal membayar bulan depan itu dari tadi kita lihat banyak yang lancar membayar. Oleh karena itu jika kita
menyetarakan atau menyamakan bobotnya 50% 50% sama menyamakan, dia butuh duplikasi data agar jumlahnya itu sama, itu 50% 50%. Karena itu ini menggunakan IMP pipeline. Lalu kita gabungkan semua tersebut, kita gabungkan semua tersebut dalam pipeline kita tadi sampai menjadi seperti ini. Ini tadi kategorikal kita yang sudah kita bagi, lalu dimasukkan ke dalam proses smooth, lalu random forest classifier. Itu terdapat sebelum masuk ke random forest ini terdapat proses smooth, penyeimbangan data agar data itu bisa fokus mencari nasabah mana yang akan yang diprediksi akan gagal membayar bulan depan. Setelah melakukan ini, kita lihat seperti apa data yang dihasilkan. Ya, menunggu agak lama karena mungkin ini sinyalnya agak jelek. Progress.
Nah ini dia confusion matrix setelah memakai smooth, yaitu naik ke 47% yang awalnya tadi 36,3%. Ini sudah sedikit bagus, naik sekitar 10%, tapi masih kurang rasanya jika 47% saja, dan lebih baik kita memprediksi setidaknya benar itu mencapai 50% atau lebih baik lagi sampai 70 atau 80%. Jika bisa lagi menjadi lebih baik itu 90%. Bahkan kita akan mencoba mencapai sekitar 70% saja. Itu sudah bagus mengurangi. Ini sangat berguna bagi dan untuk tidak sembarangan memberikan utang kepada para nasabah agar tidak timbul kerugian yang besar. Ini masih kurang, ini perlu kita tambahkan lagi, kita gabungkan tadi semut sudah, last week, balance tambah pohon atau random forest tadi kita gabung lagi menjadi satu. Yang semula ini baru pakai semut saja, kita tambahkan class week, balance, nonton. Hasilnya itu seperti ini. Ya masih kurang lebih ini hasilnya masih sama, yaitu 47%. Bahkan tidak ada perubahan sama sekali sepertinya. Oh ada, yaitu di ada yang nol, yang diprediksi sanggup lancar membayar utang. Sedikit naik bagus, tapi kita kan fokusnya di sini masih 47%, maka kita coba ambil probabilitas, kita coba turunkan probabilitas keyakinan yang diprediksi. Maksudnya ini jika ada suatu customer itu memiliki diprediksi oleh suatu model itu misalnya ID 90, itu memiliki probabilitas atau keyakinan bahwasanya dia 60% sanggup membayar utang atau lancar membayarnya pada bulan depan, dan 40% itu keyakinan untuk gagal membayar. Nah, yang awal mula ini akan diprediksi gagal membayar itu jika orang atau ID dari satu nasabah tersebut itu mencapai prediksi gagal membayarnya itu mencapai 50%, sehingga dia baru akan masuk ke sini diprediksi oleh model dia gagal membayar. Tapi jika belum mencapai 50%, maka dia akan tetap diprediksi oleh model itu sanggup membayar atau lancar membayarnya. Oleh karena itu kita turunkan lagi dari standarnya 0,5 atau 50% menjadi 0,3. Ini kita press lagi bahwasanya jika ada suatu nasabah yang memiliki diyakini model bahwasanya dia gagal membayar walaupun cuma 30% saja, maka akan dianggap gagal. Yang awalnya harus mencapai 50%, kita turunkan menjadi 30%. Agak sedikit kejam tapi tidak apa-apa karena ini untuk meminimalisir kerugian satu bank. Sehingga hasilnya ialah naik menjadi 71%. Sangat melonjak sekali, yang awalnya cuma 47% menjadi 71%. Ini naik sekitar 24%. Itu sangat
bagus sekali, tapi efek sampingnya itu banyak, ya sedikit, lumayan lumayan banyak yang hasil yang asalnya atau kenyataannya itu dia sanggup membayar atau lancar membayarnya pada prediksi akan membayar dengan tepat waktu, itu dianggap oleh model itu dia akan gagal membayar. Tapi tidak apa-apa, ini untuk main aman saja bahwasanya yang penting kita fokuskan bahwa fokus nasabah yang memprediksi nasabah yang gagal membayar, karena itulah yang menyebabkan kerugian bank cukup besar. Mungkin jika ada nasabah yang hasilnya dia lancar membayarnya pada bulan depan, prediksi lancar, dia terus jika melalui modeling ini dia dianggap gagal membayar, sehingga bank tidak jadi mengasih hutangnya kepada nasabah tersebut, maka itu hanya membuat bank itu kehilangan profit atau pendapatan saja, mengurangi pendapatannya saja. Tapi jika ada nasabah yang gagal membayar, tetapi malah diprediksi model dia akan lancar membayarnya, maka itu akan merugikan bank yang sangat besar. Karena mungkin dari contoh yang pertama tadi, mungkin jika dia nasabah tersebut diprediksi akan sanggup membayar hutang, sehingga dia meminta atau mengajukan hutang sekitar 100 juta dan terdapat bunga 10%, maka pihak bank hanya mendapatkan keuntungan 10%, dan jadi bank tersebut hanya kehilangan kesempatan, kehilangan pendapatan sekitar 10% saja, dan itu tidak rugi, tapi juga hanya kehilangan keuntungan saja, tapi tidak mengalami kerugian. Tetapi jika nasabah tersebut gagal membayar atau dibawa lari uangnya, tidak membayar cicilan tersebut, dan malah diprediksi model dia akan membayar atau akan sanggup membayar, lancar membayarnya bulan depan, jika dia meminjam uang atau meminjam uang sebesar 100 juta dan dia tidak membayarnya, maka bank akan mengalami kerugian 100 juta, itu lebih besar daripada 10 juta. Oleh karena itu, modeling kali ini hanya difokuskan ke nasabah-nasabah yang gagal membayar utang. Baiklah, cukup sekian presentasi saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.